setelah 3 minggu pemakaian, saya mungkin ngerekomendasiin sepatu ini buat kamu semua yang budgetnya terbatas, worth it banget untuk kamu coba dan kamu beli. Halo semuanya, kenalin nama saya Awe dan selamat datang lagi di episode dari Sneaker Story. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kamu selalu sehat. Dan di episode kali ini saya mau sharing lagi soal sepatu yang kalau nggak salah udah saya upload di tanggal 5 April kemarin ya. Jadi setelah tanggal upload itu saya coba untuk jadiin sepatu ini daily beater dan hasilnya bentar ya. Jadi sebelum saya sampein hasilnya kayak gimana, boleh dong buat kamu yang baru pertama kali mampir di channel ini, kasih like di videonya, subscribe channelnya, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya karena tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat saya bakal upload video baru semua hal tentang sneakers. Jadi kalau kamu juga suka sneakers, boleh dukung channel ini terus ya. Sesuai dengan judulnya, di awal saya bilang kalau sepatu ini emang layak buat kamu beli. Tapi itu baru dari segi desain dan dari segi harganya. Dan setelah hampir 3 minggu pakai sepatu ini, saya bisa bilang kalau sepatunya emang layak banget buat kamu beli. Dan bukan cuma sekedar dari desainnya dan juga harganya, begitu sepatu ini dipakai, empuknya itu udah kerasa. Jadi setelah seharian pakai sepatu itu nggak ngebikin kaki saya jadi capek makanya. Ya, bukan cuma karena empuk aja alasannya, tapi bahan dasar yang dipakai di uppernya itu ngebuat kaki saya nggak gampang gerah juga. Jadi dipakai seharian pun mau aktivitas jalan-jalan yang banyak, sepatu ini bisa banget nunjang performanya kamu. Ini dia sepatunya. Ya. Oke, jadi sepatu ini emang kelihatannya masih bersih banget ya. Pemakaian saya selama ini hampir 3 minggu itu kebanyakan sih di indoor gitu ya. Jadi dari ruangan ke ruangan gitu ya, jalan-jalan. Dan kalau bisa dilihat di bagian atasnya ini masih banyak debunya juga gitu ya. Jadi debu-debu tipis aja. Dan pemakaian indoor aja bisa ngasih kesan yang nyaman di sepatu ini. Kemarin saya bilang kalau harga sepatu ini di bawah 300.000, dan kamu bisa cek sendiri di marketplace-nya. Banyak banget artikel dari sepatu kaki ini yang mungkin aja layak buat kamu coba selain sepatu dari artikel Story Onjo ini. Tapi itu jadi alasan saya selanjutnya, pengen ngebuktiin apa sepatu seri ini aja yang kualitasnya sebagus ini atau ada model yang lain. Kalau dilihat dari siluetnya emang sepatu ini ngambil desain yang hampir mirip dengan Adidas Retropy ya. Tapi saya bisa kasih pembelaan sedikit kalau sepatu ini memang nggak sepenuhnya ngambil desainnya. Bahan di bagian uppernya itu beda dengan Adidas Retropy. Kalau di bagian uppernya si sepatu kaki ini full bagian atasnya dia pakai mesh gitu ya. Jadi semacam knit juga, tapi ini bahannya benar-benar ringan dan breathable banget. Jadi selama saya pakai sepatu ini hampir 3 minggu, itu kaki nggak berasa panas gitu ya. Dan karena bahannya yang seperti ini, dia gampang banget nyesuaiin bentuk kaki kamu. Di bagian midsole-nya ini emang kayak punyanya Adidas, busnya Adidas gitu ya. Kalau nggak salah namanya teknologinya ini EVA gitu ya. Jadi memang didesain oleh sepatu kaki, empuknya hampir mirip dengan Ultra Boost-nya Adidas gitu. Dan kalau dari segi pembeda yang lain selain bahan uppernya, tali sepatunya juga berbeda. Bahannya ini lebih keset dibandingkan dengan punyanya Retropy. Kemudian di bagian lidah sepatunya juga tipis banget gitu ya. Kalau yang punyanya Adidas Retropy itu lebih tebal ya dibandingkan dengan punyanya kaki. Selain itu, Adidas Retropy itu nggak punya mudguard seperti ini di bagian sampingnya ya. Melainkan kalau yang si Adidas Retropy, ciri khasnya adalah 3 stripe yang ada di samping sini. Kalau dilihat dari segi harganya, sepatu kaki ini lebih murah 2-3 kali lipat dibandingkan dengan harga sepatu Adidas Retropy. Seperti yang saya udah sebut di video sebelumnya, kalau harga sepatu ini itu di bawah 300.000. Dan saya jadi penasaran kalau misalnya sepatu kaki punya model yang lain, apakah kualitasnya sebagus ini atau enggak ya. Karena Story Honjo ini adalah salah satu aja dari beberapa artikel yang beberapa waktu lalu itu cepat banget sold out-nya gitu ya. Dan saya juga penasaran kira-kira sepatu kaki punya model apa lagi atau artikel apa lagi. Coba sekarang kita lihat di marketplace punyanya dia ya. Oke, sekarang kita coba cari di salah satu toko online ya. Oke, nama tokonya di sini adalah Kangki Official Shop. Coba kita lihat ya. Selain
Story Honjo, artikelnya apalagi yang dia punya. Oke. Oke, lumayan banyak juga ya. Jadi ada beberapa artikel di sini yang saya punya nih paling atas ya. Di Story Honjo. Kemudian di sini ada Yuga Mitsuhiki ya. Kemudian ada Yuga Maki, ada Hiro Nakano. Ya, emang lebih banyak nama-namanya ini berbau Japanese gitu ya. Tapi model-modelnya ada beberapa yang familiar nih. Masalah yang ini kaki Story Fuji ini kayak sepatu gunung mirip Salomon gitu ya. Terus juga ini mirip Nike Joyride ya belakangnya. Kemudian yang ini, nah ini mirip banget kayak ya kamu bisa tahu lah, ini mirip banget kayak Yeezy ya, Yeezy 350 gitu ya. Jadi bahannya dari segi upper dan juga outsole-nya ini mirip banget dengan Yeezy 350 ya. Dan harganya pun juga masih tetap sama di bawah 300.000. Jadi ini ya, bentuknya ada yang mirip Converse gitu ya, ada Kisi Shibuya, kemudian ada Kisi Kyoto, beberapa artikel baru ini bentuknya kayak batik ya, kaki story Paris gitu ya modelnya. Oke, dan rata-rata memang harganya semuanya di bawah 300.000. Dan kalau untuk sepatu ini aja bisa ngasih feel yang nyaman banget gitu ya, dari segi insole-nya maupun dari segi outsole-nya ya, Eva ini saya rasa juga akan berlaku untuk artikel yang lain juga. Dan mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa unboxing sama-sama dan juga nge-review sama-sama gimana feel dari sepatu artikel yang lain dari Kanki ya. Dan kalau kemarin saya kasih nilainya itu lumayan kecil ya, kalau nggak salah sekitar 7,5 poinnya. Lihat dari harga, dari segi desain ya, dan dari segi bahan yang dipakai, saya bisa ngerubah penilaian saya di awal tadi ya. Setelah 3 minggu pemakaian, saya mungkin ngerekomendasiin sepatu ini buat kamu semua yang budgetnya terbatas untuk punya sepatu yang nyaman, punya sepatu yang empuk dan nggak bikin kantong kamu jebol ya. Secara keseluruhan sepatu ini saya bisa kasih nilai 8,5 dari 10. Kalau ngelihat dari harga, desain, dan juga kenyamanan pas dipakai, sepatu ini emang secara keseluruhan saya benar-benar puas sama sepatu Kanki ini. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan saya bakal coba review untuk artikel yang lain dari sepatunya. Oke, kayaknya segitu dulu untuk judgement dari sepatu Kanki di episode kali ini. Semoga aja kamu yang sebelumnya ragu-ragu pengen beli sepatu ini, setelah nonton video ini bisa semakin yakin gitu ya. Tapi sebenarnya saya nggak di endorse ataupun dibayar sama sepatu Kanki. Ini pure pengalaman user ya. Jadi buat kamu yang memang lagi bingungan untuk nyari sneakers murah dan juga nyaman, sepatu Kanki ini bisa jadi opsi kamu. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nonton sampai akhir video ini. Terima kasih banyak buat dukungannya, dan saya Awe, sampai jumpa di episode dari Sneaker Story selanjutnya. Bye-bye.